Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Tama Edukasi. Dalam kesempatan video kali ini kita akan belajar materi pembelajaran Pendidikan Pancasila kelas 11 bab 2, yaitu tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 semester 1 kurikulum merdeka. Adapun unit yang akan kita pelajari dalam kesempatan video kali ini yaitu unit kedua tentang hubungan antar regulasi. Sebelum lanjut menyimak menonton pembahasan video kali ini, jangan lupa klik subscribe, like, komen, serta share. Peta konsep bab kedua, yaitu ada unit ke-1, ide pendiri bangsa tentang konstitusi, ini sudah pernah dibahas di video sebelumnya. Unit kedua yaitu hubungan antar regulasi yang akan kita bahas di pertemuan kali ini. Adapun unit ketiga yaitu yang akan kita bahas di video selanjutnya tentang konsekuensi pelanggaran kesepakatan, dan juga unit keempat ini akan dibahas di video selanjutnya yaitu tentang studi kasus pelanggaran norma dan regulasi. Baik, langsung saja kita bahas mengenai hubungan antar regulasi. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu adalah peserta didik dapat menjelaskan dan menganalisis tentang hierarki regulasi perundang-undangan, mulai dari UUD NRI tahun 1945 yang menempati posisi paling atas, hingga peraturan daerah atau kota di posisi paling bawah. Selain itu, peserta didik juga diharapkan pula mampu menganalisis beberapa kasus yang menunjukkan ketidakserasian, tumpang tindih, dan kontradiksi antar peraturan perundang-undangan, sekaligus contoh kasus aturan yang benar, serasi, dan tidak tumpang tindih. Baik, langsung saja kita bahas di unit kedua tentang hubungan antar regulasi. Dalam hierarki hukum, konstitusi itu merupakan hukum tertinggi dan fundamental sifatnya, sehingga peraturan-peraturan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Baik, langsung saja kita bahas di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengenai bagian ketiga, yaitu jenis hierarki materi muatan peraturan perundang-undangan, yaitu ada di pasal 7. 1. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas 7. Yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua yaitu ada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang ketiga yaitu Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Yang keempat yaitu Peraturan Pemerintah. Yang kelima Peraturan Presiden. Yang keenam Peraturan Daerah Provinsi. Yang terakhir ketujuh yaitu Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota. 2. Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal 8. Yang ketiga yaitu jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 mencakup peraturan yang ditetapkan oleh MPR, DPR, DPD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota, Bupati atau Wali Kota, Kepala Desa atau yang setingkat. 4. Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Pasal 9. 1. Dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945,
pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, dalam hal suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang diduga bertentangan dengan undang-undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. Dari uraian di atas, tampak jelas bahwa aturan perundang-undangan memiliki hierarki dari Undang-Undang Dasar 1945 hingga peraturan daerah, kabupaten, atau kota. Peraturan-peraturan itu dalam istilah formal disebut regulasi, yaitu seperangkat peraturan untuk mengendalikan suatu tantangan yang dibuat supaya bebas dari pelanggaran dan dipatuhi semua anggotanya. Regulasi berasal dari berbagai sumber, tetapi bentuk yang paling umum adalah regulasi pemerintah. Peraturan pemerintah adalah perpanjangan dari undang-undang. Contoh kasus hierarki dan hubungan antar regulasi. Regulasi undang-undang tidak hanya menunjukkan adanya hierarki, tetapi juga ada relasi atau hubungan yang tidak boleh saling bertentangan atau tidak boleh terjadi tumpang tindih antar peraturan. Karena jika ini terjadi, maka akan terjadi kekacauan aturan yang menyebabkan kebingungan bagi warga negara. Jadi, antar peraturan atau undang-undang itu selain menunjukkan hierarki sebagaimana tertuang dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, juga harus harmonis dan memiliki korelasi yang positif. Sekedar contoh, untuk melihat bagaimana pola hierarki dan relasi antar peraturan yang serasi dapat diamati pada kasus otonomi daerah. Mungkin kalian tidak sadar atau heran, mengapa saat sekarang banyak bermunculan tempat-tempat wisata baru di berbagai daerah. Mengapa juga setiap daerah terlihat memiliki ciri atau kekhasan masing-masing. Ini semua terjadi setelah pemerintah menerapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah. Pemerintah daerah sejak saat itu dan hingga kini diberi kewenangan untuk mengatur dan mengembangkan potensi daerah masing-masing. Namun juga tetap harus memperhatikan agar tidak melampaui kewenangan bidang lain. Berikut ini dapat diperhatikan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang digantikan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Dan kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah daerah meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan oleh pemerintah pusat menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah dengan berdasar atas asas tugas pembantuan. Yang ketiga, pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan presiden dan pelaksanaannya dilimpahkan kepada gubernur dan bupati atau wali kota dibiayai oleh APBN. Sekian dan terima kasih pembahasan kita dalam kesempatan video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan membantu pemahaman bagi kita semua. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik subscribe, like, komen, serta share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.